Shalom. Shalom. Selamat Paskah bagi kita semua. Puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita boleh ada kembali di tempat ini, di gereja kita ini. Dan terlebih lagi karena ini adalah hari yang istimewa bagi kita umat Kristiani, kita merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Kita patut merenungkan betapa besarnya kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Karena kebangkitan Yesus juga punya makna yang sangat penting dalam hidup kita. Dan kita tahu tidak mungkin ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Karena itulah kita patut mengucap syukur karena kita semua sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat tebusannya. Kita saat teduh sejenak. Seringkali dalam hidup ini kita menghadapi masalah, dan dalam setiap masalah yang kita hadapi, kita sering bertanya-tanya, dari manakah gerangan ada pertolongan untuk saya? Sementara semua jalan terasa sudah tertutup. Banyak teman, banyak saudara yang justru pergi meninggalkan kita ketika kita menghadapi masalah. Ketika kita sakit pun seringkali kita terkendala oleh soal materi, biaya, dan juga kurangnya kepedulian dari sanak keluarga. Pada saat itulah kita tetap memiliki pengharapan. Apapun yang kita harapkan di dunia ini, kita boleh mengharapkannya bahkan lebih lagi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Pertolongan kita datang dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turunlah atas kita kasih karunia dan berkat dari Allah Bapa, dari Yesus Tuhan kita, dan dari Roh Kudus. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri bersama saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami memuji bersama. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
surga. Dikuduskanlah nama-Mu ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terlebih lagi pada saat ini ketika kami merayakan Paskah, kami semakin merasakan betapa besar kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Kebangkitan Yesus kami percaya juga memberikan kami semua kekuatan untuk bangkit dari setiap keterpurukan kami. Kami bangkit dari sakit penyakit, dari masalah perekonomian, pergaulan, pekerjaan, dan lain sebagainya. Kami percaya ya Tuhan, Engkau sungguh-sungguh mengasihi kami. Oleh karena itu sungguh kami tidak lagi takut, tidak lagi khawatir, baik menyangkut hal-hal yang terjadi dalam hidup kami pada saat ini maupun pada saat yang akan datang. Terima kasih ya Bapa, hamba mempertaruhkan ibadah yang kami selenggarakan di gereja ini pada kesempatan ini. Kuduskan setiap kami ya Tuhan, terlebih hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam ibadah yang kudus ini. Baik itu pemain musik, pemimpin pujian, dan terlebih nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Pakai kami semua ya Tuhan seturut dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan talenta yang kami miliki. Terima kasih Tuhan, bahkan saudara-saudara kami yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir bersama dengan kami juga bertaruhkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Kalau mereka ada di tempat yang jauh, juga Engkau berkati, Engkau jamah mereka ya Tuhan, supaya di tempat mereka juga senantiasa tekun dalam beribadah, tekun mendekatkan diri kepada-Mu, karena Engkaulah satu-satunya harapan dan juru selamat kami. Bahkan ibadah yang diselenggarakan di seluruh permukaan bumi pada kesempatan ini, kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah semua ibadah perayaan Paskah yang diselenggarakan boleh terlaksana dengan baik, dengan aman, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dan ini juga boleh menjadi kesaksian bagi dunia ini bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, yang sanggup melindungi, menjagai, memberkati, dan bahkan menyelamatkan setiap umat percaya. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kami juga serahkan gereja ini ke dalam tangan-Mu. Apapun kebutuhan dalam gereja ini kami serahkan ya Tuhan. Karena Engkau adalah Tuhan sumber segala kasih karunia, Engkau adalah Tuhan sumber segala pertolongan. Maka apapun yang kami butuhkan dalam gereja ini, Engkau akan mencukupkannya, bahkan secara melimpah-limpah. Kami juga percaya ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Oleh karena itu biarlah tempat ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Segala kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada-Mu, kami harap keluar dari tempat ini. Beracanalah ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Kita seperti saya sebutkan tadi merayakan Paskah pada kesempatan ini. Mari kita rayakan kebangkitan Tuhan kita. Kita naikkan satu pujian. Rayakan Yesus, rayakan. Yesus rayakan.
terpuji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam kesempatan ini. Dan untuk menyambut kebenaran firman Tuhan, kita naikkan lagi satu pujian, Engkau alasanku hidup. Yesus adalah alasan kita hidup, karena tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Engkau alasanku hidup. Engkaulah yang menyelamatkan kami. Engkaulah yang menolong kami dalam setiap permasalahan kami. Bahkan kami boleh ada di tempat ini, semua itu hanyalah oleh karena kasih dan karunia-Mu dalam hidup kami. Sungguh ya Tuhan, kami menyadari kasih-Mu seperti sungai yang tidak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami. Engkau senantiasa mengasihi kami, meskipun kami harus akui kami tidak selalu mengasihi-Mu. Kami terkadang menyimpang dari jalan-Mu, tetapi puji syukur ada Roh Kudus yang menguatkan kami, membimbing kami ya Tuhan untuk kembali kepada jalan-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pimpin kami semua ya Tuhan. Berikan kami roh hikmat,
karena firman-Mu bukan hanya terdiri dari kata-kata, tetapi juga terdiri dari kuasa. Pakai hamba-Mu ini ya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga nama-Mu boleh semakin dipermuliakan. Bahkan kami juga serahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berfirman-Lah karena kami sudah siap mendengar. Amin. Shalom. Shalom. Kita akan membaca firman Tuhan dari Matius pasal 28. Injil Matius pasal terakhir ya, 28 ayat 5 sampai 6. Matius pasal terakhir pasal 28 ayat 5 sampai 6. Kalau sudah ketemu katakan amin. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini 2-3 ya. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, ini adalah cerita ketika sejumlah perempuan, diantaranya Maria, datang ke kuburan Yesus. Tradisi saat itu mereka ingin memberikan rempah-rempah wangi-wangian kepada jenazah Yesus. Itu tradisi mereka. Tetapi ketika mereka sampai di sana, kubur itu udah kosong, karena dulu kan kuburan itu berupa lubang gede seperti gua lah. Masukkan ke situ jenazahnya baru ditutup. Jadi nggak sama dengan kondisi saat ini, di mana kalau orang meninggal jenazahnya dikubur di dalam tanah. Nah, ketika mereka sampai di sana, mereka melihat Yesus tidak ada lagi di situ. Ada malaikat. Janganlah kamu takut, karena kondisi ini tentu sangat menakutkan dan mengecewakan bagi mereka. Mereka jauh-jauh datang pagi-pagi subuh, sampai di sana ternyata jenazah Yesus sudah tidak ada. Makanya dikatakan di sini, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Jadi dari sini kita tahu ya, orang-orang percaya beriman pada saat itu mencari Yesus karena Yesus telah disalib. Kita yang hidup pada saat ini dan kita tahu dengan pasti Yesus sudah disalib, mestinya kita juga mencari Yesus setiap saat. Bukan jenazahnya yang kita cari, karena Yesus hidup, bangkit, hidup seterusnya. Jadi oleh karena itu marilah kita mencari Yesus, mencari Tuhan setiap saat. Selagi masih ada kesempatan, selagi kita masih bisa baca firman Tuhan, selagi kita masih sehat, pergi beribadah. Itulah kita konteksnya mencari Tuhan. Saudara, kalau kita telusuri lagi sejarah gereja mula-mula, ya, ada isu pada saat itu Yesus sebenarnya tidak disalib. Nah, ini terutama berkembang pada abad kelima atau 140 tahun sebelum ada agama yang muncul di Timur Tengah. Di sana saat itu sudah muncul ajaran Nestorian. Ya, ajaran Nestorian. Ajaran Nestorian ini kira-kira begini. Yesus itu bisa mengubah-ubah, tukang sulap lah ceritanya.
Menurut mereka ya, bukan menurut kita. Yesus bisa menyulap wajahnya. Misalnya saya bikin wajah saya misalnya terpendek. Jadi orang ngelihat pelik itu ngelihat saya, karena saya bisa membuat wajah seseorang itu seperti wajah saya. Maka itulah berkembang kepercayaan atau isu, katakanlah mitos. Pada saat itu yang disalib bukan Yesus, tetapi orang yang wajahnya menyerupai Yesus. Itu pada saat itu, ya. Jadi jangan dikira sesudah ada agama di Timur Tengah baru isu itu ada, enggak. Pada gereja mula-mula isu itu juga sudah ada. Bahkan orang-orang Yahudi juga menyuap para penjaga-penjaga kuburan. Oh, Yesus itu tidak mungkin. Tapi murid-muridnya datang malam-malam mencuri mayatnya. Banyak isu-isu yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi oleh karena itu, lalu bagaimana kita memastikan bahwa cerita kematian dan kebangkitan Yesus ini adalah faktual? Banyak sekali penganut ajaran-ajaran yang menentang. Bahkan filsafat juga ada. Ada satu aliran dalam filsafat yang mereka mengatakan diri sebagai aliran filsafat verifikasi. Mereka itu selalu ini mengatakan bahwa orang Kristen tidak mungkin bisa pergi ke 2000 tahun lalu. Katakanlah Yesus 2000 tahun lalu mati, ya kita kan nggak bisa kembali ke sana ngelihat Yesus disalib apa enggak. Itu hanya rekayasa, itu hanya ya kepercayaan aja. Tetapi menurut mereka orang Kristen atau siapapun tidak bisa pergi ke masa lalu untuk verifikasi apakah berita itu benar atau tidak. Makanya saudara, kami pernah diskusi soal itu. Saya juga jawab, kalian juga nggak bisa pergi ke masa lalu untuk membuktikan bahwa pendapat kalian salah. Sama-sama. Lalu bagaimana kita membuktikan itu? Nah saudara-saudara, kita ini bahkan kita boleh mengesampingkan Alkitab ini. Ya sebentar lagi termasuk saya. Kita boleh mengesampingkan Alkitab ini. Ada satu buku yang sangat penting dalam sejarah kekristenan yang disebut Talmud. Talmud itu ada dua, Talmud Babilonia dan Talmud Yerusalem. Itu tebal banget bukunya. Itu Talmud itu berisi Taurat, ya Perjanjian Lama, juga penjelasannya, uraiannya, ada yang disebut Haggadah dan lain-lain. Makanya sampai tebal banget itu bukunya. Kira-kira sama isinya. Talmud Babilonia dan Yerusalem itu kira-kira sama. Orang Yahudi sangat benci pada Yesus. Ya kita ke masa itu dulu ya. Sangat benci kepada Yesus. Oleh karena itu mereka menulis di dalam Talmud, di kitab Talmud, bahwa kami sudah membunuh Yesus. Karena 40 hari sebelum penyaliban itu kami sudah mengingatkan dia supaya dia berhenti. Dan jangan memberitakan firman Tuhan. Jangan mengaku sebagai anak Allah. 40 hari sebelumnya kami sudah ingatkan. Dan dia adalah seorang tukang sihir, kata orang-orang rabi-rabi Yahudi itu. Rencana Yesus menurut versi mereka ya, rencana Yesus adalah menipu orang Israel supaya menjadi sesat, supaya tidak lagi mengikuti aturan-aturan yang ada dalam Taurat. Itu menurut orang rabi-rabi Yahudi yang ditulis
di dalam kitab Talmud. Oleh karena itu mereka juga cerita bahwa mereka sudah membunuh Yesus. Bahkan ahli-ahli sejarah juga ya mengatakan, membenarkan semua peristiwa yang terjadi pada saat itu yang dikisahkan di dalam Alkitab. Ada seorang ahli arkeologi yang sangat-sangat terkenal, dan saya juga gak mimpi bisa seperti dia. Namanya Albright. Dia seorang profesor dari Inggris yang kemudian pindah ke Amerika. Dia ini ahli arkeologi yang sangat-sangat tidak percaya kebenaran firman Tuhan. Semua itu bohong. Oleh karena itu dia melakukan penggalian, ya kan, namanya arkeologi seperti itu. Dia melakukan penggalian mulai dari Israel, ke Yordania, Turki, dan beberapa tempat-tempat bersejarah lainnya. Tujuan dia jelas untuk membuktikan bahwa cerita dalam Alkitab itu tidak benar. Karena dia sangat terkenal. Saya rasa semua sekolah-sekolah tinggi teologi STT itu juga memiliki buku Albright ini di perpustakaan mereka ya. Saya kurang tahu kalau di sini Pak Pendeta mungkin ada buku Albright ini. Dia itu mencoba membuktikan. Jelas dia melakukan penggalian situs-situs purbakala hanya untuk membuktikan bahwa cerita Alkitab salah. Pertama dia mulai dilihat hasilnya, bikin catatan-catatan itu kan ada karbon termasuknya, mengukur ini kalau mereka menemukan itu candi-candi apa segala macam bisa diukur berapa tahun. Baru pertama dia melakukan penggalian itu dibandingkan dengan Alkitab. Loh, ini benar ya? Oh, kebetulan kali. Dia menggali lagi sesuai dengan Alkitab. Maka termasuk itu sisa-sisa peninggalan kerajaan Romawi itu ada. Saya ada bukunya. Foto-fotonya ada, termasuk itu Romawi ada apa itu kalangan yang di situ disuruh orang bertarung sampai mati, sementara mereka di balkon itu menonton. Itu ada fotonya. Dan mereka menggali itu semua. Setelah semua itu diteliti, digali oleh Albright ini, akhirnya dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Yesus. Dia percaya bahwa Alkitab ini adalah dokumen yang sangat sah, tidak bisa diganggu. Nah, kita sekarang ini muncul di sini hanya duga-duga, iya kan? Duga-duga nggak benar Yesus disalib. Kalau nggak disalib berarti ya nggak mungkin bangkit. Itulah tujuan mereka. Saudara jangan pernah percaya kepada hal-hal seperti itu. Saya ya bukan kutu buku ya, tapi saya banyak membaca buku. Buku-buku sekuler pun saya baca, buku-buku penganut agama lain juga saya baca. Tetapi satu yang saya pegang, satu-satunya yang bisa saya percaya hanyalah Alkitab. Kenapa? Karena kebangkitan Yesus pada kesempatan ini, inilah kesimpulan ya, kesimpulan dari khotbah saya. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kebenaran Alkitab. Nih, ada jaminannya. Jadi kebangkitan Yesus itu bukan hanya begitu aja. Yesus bangkit berarti ada jaminan Alkitab saudara dan saya adalah benar. Itu makna pertama dari kebangkitan Yesus. Lalu jaminan apa lagi dari kebangkitan Yesus yang kita bisa pelajari ya?
Kebangkitan Yesus adalah jaminan kuasa Tuhan. Kita baca Roma 1 ayat 4. Demikian firman Tuhan, Roma 1 ayat 4. Dan menurut Roh Kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi Yesus mati, bangkit, serta hidup selama-lamanya. Dalam Alkitab banyak cerita orang mati dibangkitkan kembali. Misalnya Lazarus, Dorcas, bahkan ada juga di Perjanjian Lama anak janda dari Sarfat itu mati zamannya Elia. Mujizat Tuhan terjadi atas mereka hidup kembali. Tapi lihat, Lazarus contohnya, sudah saudaranya Maria dan Marta mati udah 4 hari, bangkit, kata Yesus bangkit. Tapi di kemudian hari pada waktunya Lazarus juga mati. Itu. Kenapa mati? Karena mereka memang tidak berkuasa atas kematian. Hanya Yesus. Jadi kenapa kita katakan Yesus itu bisa membangkitkan, bisa bangkit sendiri, hidup kembali dan tidak pernah lagi mati. Kita baca Yohanes 10 ayat 18. Ayat 18 Yohanes pasal 10. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa. Ini soal hidup. Di sini Yesus menegaskan, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang bisa memiliki kuasa seperti itu. Bahkan katakanlah Musa, salah satu nabi terbesar, atau siapapun bisa memberikan nyawanya. Jadi Yesus di sini ini tegas. Ini tegas. Kematian Yesus itu bukan kecelakaan. Misalnya ada maling dikeroyok massa lama-lama mati, enggak seperti itu. Emang Yesus sendiri yang rela memberikan nyawanya. Dia disalib, ya seperti Pak Pendeta Leong minggu lalu sudah menyinggung itu, sudah menjelaskan bahwa Yesus itu taat, rela mati sampai disalib, rela. Dia dengan kesadaran sendiri, kemauan sendiri memberikan nyawa. Dan di sini ditegaskan, aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi Yesus mengambil nyawanya, hidupnya kembali. Maka dia hidup, maka dia bangkit, lalu hidup sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang bisa. Inilah kebangkitan Yesus, ini adalah jaminan kuasa Tuhan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang maha kuasa. Jadi Yesus itu adalah Tuhan yang maha kuasa. Kalau dia bukan Tuhan yang maha kuasa, tidak akan mampu bangkit dari kematian. Jadi itu. Lalu apa tujuan kebangkitan Yesus ini? Dalam 1 Yohanes 3 ayat 8 dikatakan bahwa Yesus bangkit tujuannya adalah membinasakan pekerjaan iblis. Artinya iblis tidak lagi berkuasa terhadap semua orang percaya pada Yesus. Maka saudara sekalian,
Di dunia ini banyak tantangan, banyak cobaan. Kita ke warung aja, di situ ada ilmu yang namanya penglaris. Kita kalau ke Gunung Kidul itu banyak penglaris. Kita ke situ, besok-besoknya pengen ke situ lagi, pengen ke warung itu. Ada penglaris, ada ilmu pengasihan. Saya pernah itu sampai ke laut selatan sana itu sama kuncennya Roro Kidul, semua seperti itu. Tetapi pertolongan mereka apa ada. Saya berani menegaskan pertolongan mereka ada. Tetapi persoalannya pertolongan mereka itu terbatas. Dan pertolongan mereka juga tidak menyelamatkan mereka. Oleh karena itu sampai saat ini ya kita harus percaya iblis tidak berkuasa atas kita. Iblis tidak berkuasa atas kita orang percaya kepada Yesus. Yang bisa iblis lakukan adalah menggojlok-gojlok kita, mendakwa kita, mendustai kita, menipu kita. Ya, sampai sekarang itu banyak orang masih menggunakan ilmu-ilmu. Ada hujan katanya dipanggil pawang. Ya seperti itu. Tetapi kita mengaku sebagai orang percaya. Ada orang jadi pegawai nggak naik-naik pangkatnya, pergi ke orang pintar. Ya pintarnya seperti apa saya juga kurang tahu. Bukan meremehkan mereka, tapi saya harus tegaskan, jangan pernah minta tolong kepada siapapun selain kepada Yesus. Ada mereka, ada bukan tidak ada. Mereka juga punya kuasa, tapi bukan maha kuasa. Ya, makanya seperti kita yang percaya kepada Yesus, santet guna-guna teluh apa itu tentu nggak mempan. Ada ayat dari Alkitab. Jangan mana giliran ada orang pintar ngomong begini kita sebut begitu. Tapi Alkitab Tuhan sendiri yang berkata, malah kita baca itu nggak kita pahami dan nggak kita renungkan, apalagi kita imani. Kita lebih condong tertarik kepada hal-hal duniawi. Ya, maka itu dalam 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan, waspadalah kepada iblis yang berkeliling. Dia berkeliling-keliling terus menerus mencari orang yang bisa jadi mangsanya. Kita itu diincar terus menerus supaya kita itu jadi mangsa dari iblis. Kehebatan iblis itu juga kita harus akui, bahwa kita misalnya gak gampang digoda dengan wanita. Dia cari apa nih kelemahannya. Oh ini harta ini, dikasih harta. Baru kalau harta pun enggak, jabatan atau apalah. Seperti itu. Ya. Kita harus waspada kepada iblis. Tapi jangan takut. Ketika Yesus ada di dalam hidup kita, ada dalam diri kita, posisinya sekarang harus berganti. Kalau di sini disebutkan iblis itu mengaum mencari mangsa, sekarang bergantian kita yang kejar iblis. Ada orang kerasukan setan, jangan malah kita takut. Katanya langsung malah gabung. Enggak bisa. Yohanes 1 ayat 12 mengatakan, siapa yang percaya kepada Yesus akan diberi kuasa. Jadi kita jangan antipati, jangan a priori kepada hamba-hamba Tuhan. Ada orang mendoakan orang sakit sembuh,
Di jalanan pun dia mendoakan orang sakit sembuh. Kita jangan menjelek-jelekkan itu. Kalau itu terjadi karena imannya dan Tuhan bekerja melalui dia, itu luar biasa. Ya. Jadi kita harus percaya kebangkitan Yesus adalah jaminan kuasa Tuhan yang sudah diberikan juga kepada kita. Amin. Jangan takut, kita punya kuasa. Kita punya kuasa, bukan berarti kita bisa jadi kepala preman, enggak gitu maksudnya. Kita sakit juga punya kuasa. Kita mendoakan orang sembuh. Tapi bukan kita yang menyembuhkan, melainkan Tuhan. Saya pernah cerita di sini ya, mungkin Bapak Ibu ingat. Saya 2 kali mendoakan orang langsung mati. Ya. Itu yang pertama itu orang Muslim. Rumahnya di daerah Perumnas 3 Bekasi sana. Itu. Saya pas datang karena dikabarin ke saya itu udah saudara ya, udah lama sakit. Pas saya masuk ke kamarnya, saya kaget itu benar-benar udah seperti tengkorak karena masih ada kulitnya aja. Dan kemudian napasnya juga udah seperti helikopter. Semua seperti itu. Saya doain. Lalu saya bilang ke bapak itu, Bapak berangkatlah dengan tenang, pergilah dengan tenang, istri anak-anakmu dan kami semua sudah siap. Baru aja saya keluar dari kamar itu udah meninggal. Satu lagi ada 2 minggu kemudian setelah saya doain meninggal. Jadi saudara, kriteria atau parameter kita bukan berarti harus sembuh. Tuhan berkehendak lain. Ya ini saya rasa orangnya juga terima kasih banget itu. Ya segera mati gitu. Karena dia sangat tersiksa. Ada juga pernah saya dengar cerita, semua itu ya ini penyakit udah komplikasi. Semua perobatan bahkan dari rumah sakit ke orang pintar sampai hamba Tuhan, dia udah pakai alat-alat mesin, termasuk memompa jantungnya apa segala macam, gak mati-mati. Dia juga udah mengatakan saya udah terlalu capek, terlalu sakit, saya ingin pergi katanya. Ternyata waktu mudanya di masa lalunya dia itu memiliki ilmu apalah, ilmu kanuragan istilahnya. Kalau ada saudara yang punya ilmu kanuragan, bertobatlah, buang itu tidak akan menyelamatkan. Saya juga beberapa kali melihat mereka mempraktekkan yang itu yang bisa dipukul patah itu saya udah pernah lihat dan benar-benar karena saya nggak mudah dibohongi. Mereka praktekkan dan benar-benar berhasil. Tetapi 1 Petrus 1 ayat 9 mengatakan tujuan imanmu adalah keselamatan jiwamu. Kita boleh menderita di dunia ini, tetapi keselamatan jiwa kita terjamin. Itu maksudnya. Jadi kebangkitan Yesus yang kita rayakan pada hari ini sebagai hari Paskah, raya Paskah adalah pertama tadi jaminan kebenaran Alkitab. Jangan pernah melakukan Alkitab. Saudara boleh membaca buku beribu-ribu judul atau bahkan menulis buku, tidak akan ada yang bisa menyamai Alkitab. Ya dalam Daniel 12 ayat 4 disebutkan di situ ada hal-hal tersembunyi dalam Alkitab ini. Emang semua belum diungkapkan, tetapi Daniel mengatakan ketika kita membaca, mempelajari Alkitab firman Tuhan, selalu ada pengetahuan baru. Cobalah itu, selalu ada pengetahuan baru.
Saya itu udah nggak terhitung berapa kali saya benar-benar membuktikan itu. Terutama kalau misalnya kita mempersiapkan khotbah seperti ini misalnya, Matius 28 ini. Saya udah 13 kali membaca kitab ini berurutan. Sekarang kayak 14 kali. Ya, dari Kejadian sampai Wahyu udah 13 kali saya baca. Tetapi ketika saya baca kembali, lalu saya mendengar apa ini maksudnya. Selalu ada pengetahuan. Oh iya. Padahal selama ini kita saya nggak perhatiin itu. Itulah hebatnya Alkitab kita. Ada Alkitab lain daripada Alkitab ini, jangan terima. Mau seperti apapun itu. Alkitab ini, firman Tuhan ini, dia menyatakan kesalahan kita. Ada kekurangan kita dikatakan di sini. Ada kelebihan kita ada di sini. Bagaimana supaya kita sukses dalam hidup ini juga ada di sini. Jadi nggak perlu cari yang lain. Maksudnya bukan berarti nggak usah baca buku gitu, enggak. Ini konteks iman. Jadi yang kedua, kebangkitan Yesus adalah jaminan kuasa Tuhan. Tuhan berkuasa memberikan nyawanya dan juga berkuasa mengambilnya kembali. Yang ketiga, jaminan apa yang kita bisa pelajari dari kebangkitan Yesus? Kita baca Roma 3 ayat 24. Sekali lagi Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Sekali lagi Roma 3 ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Jadi ini berbicara tentang kasih karunia, hesed dalam bahasa Ibrani. Ada 3 hal yang harus kita pelajari dari kasih karunia ini. Ya, kasih karunia itu prinsipnya adalah cuma-cuma. Di sini dikatakan gratis. Kalau beli itu hukum namanya, hukum duniawi. Kalau saya kasih segini dapat segini. Ini gratis, cuma-cuma. Anda itu dan saya jangan pernah mencoba menghitung-hitungan dengan Tuhan. Kita merasa baik, betul. Kita baik. Tetapi standar kebaikan yang dikatakan di sini adalah standar Tuhan. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Tuhan. Maka itulah waktu saya mempelajari soal Farisi itu saya ketawa gitu. Paling enggak Farisi itu ada 7 golongan. Ada 1 golongan di situ yang disebut Farisi timbangan atau Farisi neraca. Tiap pagi bangun dari tidur pun dia udah catat itu. Ada catatannya di buku. Ya, di buku catat. Jam 5 saya bangun. Terus berdoa. Nah, ini kebaikan pertama. Jam 7 anaknya nangis-nangis, dihibur, dibujuk lah sampai akhirnya nggak sedih lagi. Ditulis semua sampai malam. Perbaikan baik apa yang dilakukan sehari ini. Demikian juga kebalikannya. Kejahatan apa yang dia lakukan sepanjang hari ini juga dicatat. Persoalannya, dosa dalam Alkitab menurut ajaran Kristen bukan tidak berdasarkan asas legalitas. Kalau kita kan ada alat bukti, ada barang bukti minimal 2 baru bisa
Kalau menurut agama Kristen, orang dalam pikiran juga berdosa. Jadi artinya begini, orang berdosa itu bisa dipastikan akan dihukum, padahal hanya dalam pikiran. Itu kalau di dunia nggak ada. Pikiran tidak pernah bisa digugat. Coba nanti tanya di pengadilan manapun atau ke ahli-ahli hukum manapun. Misalnya saya berpikir bagaimana si A misalnya ada atau katakanlah Presiden Rusia si Putin, saya kayak benci banget sama dia. Saya pengen jitak kotaknya gitu atau apalah. Itu dosa. Padahal kita nggak melakukan apa-apa. Kita di sini, dia di Rusia sama. Misalnya dia tahu juga dia nggak bakal menggugat itu, karena percuma. Nah kemudian kita juga sering menyikapi dosa ini dengan salah, tidak alkitabiah. Kita kalau melihat munculnya agama Kristen Protestan, yaitu berawal dari Paus Leo X, ya tahun abad ke-15 lah sampai 16. Pada masa itu ada surat yang disebut indulgensi. Indulgensi ini adalah semacam surat, semacam piagam. Nah, tulis. Kalau kita beli utang dosa kita lunas. Disitulah kemudian muncul Martin Luther dengan 95 dalil. Karena dosa tidak pernah bisa dibayar dengan duit. Saya juga kalau seandainya saya jadi konglomerat, jangankan buat korban apa ini, semua tetangga saya juga bisa saya kasih makan. Ada yang sakit saya bawa ke rumah sakit. Tapi itu tidak bisa membayar utang dosa saya. Karena Alkitab dengan tegas mengatakan setiap dosa ada hukumnya. Mau kecil, mau besar, mau seperti apapun, setiap dosa pokoknya ada hukumnya. Jadi disinilah fungsi kasih karunia dari Tuhan itu. Inilah arti pentingnya kasih karunia dari Tuhan. Ya, saya sudah mengatakan tadi. Prinsip kasih karunia itu adalah cuma-cuma alias gratis. Kemudian nilainya adalah yang terbaik. Tidak ada orang di dunia ini yang mengorbankan manusia untuk menebus dosa. Kebanyakan di masa dulu ada anaknya dikorbankan, ya jadi korban bakaran, itu mereka menyembah dewa-dewa. Tetapi Yesus yang terbaik, anak domba Allah. Maka Yesus disebut anak domba Allah. Karena di zaman perjanjian lama setiap pada dosa harus motong domba, sapi, minimal lah burung merpati. Itu baru mereka dinyatakan dosanya sudah diampuni. Perjanjian lama setiap ada dosa, kalau kita lupa bagaimana? Dan nggak bisa seperti itu. Makanya Yesus datang ke dunia ini karena kasih karunia. Nilainya adalah nilai terbaik. Lalu tujuan kasih karunia ini apa? Menyelamatkan. Kita harus mengetahui ketiga hal ini supaya memahami apa itu kasih karunia. Kasih karunia itu prinsipnya cuma-cuma, nilainya yang terbaik, tujuannya untuk menyelamatkan. Tuhan sudah memberikan itu kepada kita semua. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kasih karunia. Sudah ada jaminan bagi kita memiliki kasih karunia. Ya, makanya jangan mau terombang-ambing. Jangan goyah oleh ajaran apapun kalau itu tidak sesuai dengan Alkitab. Banyak orang di luar sana yang entah kenapa itu. Ya, saya juga kadang-kadang menilai mereka dari secara psikologis. Kenapa
Lihat hamba-hamba Tuhan sekarang itu, kalau kita lihat videonya, ada hamba Tuhan terkenal lama ternyata menipu. Ini yang satu menyudut hamba Tuhan lainnya, pendeta cabul apa semua di situ diungkap. Bahkan ada yang omongannya ini, saya juga termasuk salut juga waktu itu pada hamba Tuhan ini. Dia kalau khotbah itu benar-benar energi sesuai dengan Alkitab. Tetapi perkataannya pada video terakhir yang saya lihat membuat saya itu hilang segala respek saya. Sampai dia menyinggung-nyinggung alat kelamin gitu, disuruh isap kejantanan saya, pendeta yang lain. Karena mereka berseberangan pendapat atau kepentingan, saya kurang tahu. Karena itu tetaplah setia berpedoman kepada Alkitab, kepada firman Tuhan. Kalau kita melihat di luaran sana atau kita terombang-ambing, gampang dipengaruhi pendapat-pendapat orang lain, kita bisa tersesat. Makanya saya juga sependapat kayak kita dulu ya, gereja kita ya Pak Pendeta, kita memberi pelajaran, baik itu melalui khotbah apa diskusi dengan jemaat, terlebih yang masih muda-muda. Karena sekarang ini banyak pandangan atau tidak ada pandangan sama sekali gitu. Anak-anak muda sekarang nggak peduli dia mau pindah agama atau mau pindah apa, jadi seolah-olah itu hal biasa. Saya ada anak didik saya sekarang, yaitu cewek wartawan juga. Sepertinya saya ajak bicara soal ibadah, seperti gimana gitu, seolah-olah itu hal aneh dalam dirinya. Kenapa soal ibadah yang dibicarakan kan gitu, tapi pastinya soal jurnalis lah. Jadi kelihatannya jalan ke gereja. Tapi puji Tuhan, belakangan ini dia mulai ke gereja. Ya, sampai saya tahu dia bikin fotonya, videonya. Ini sangat menyenangkan bagi saya. Kita harus antisipasi dari awal. Jangan sampai muncul pendapat tentang prinsip pandangan hidup di hati mereka bahwa semua agama sama. Dan saya udah pernah, teman dekat saya juga seperti itu. Bahkan semua agama sama, karena dia mau menikah dengan orang Madura dan nanti akan menikah secara Islam. Saya marah, emang ini kelemahan saya juga, kekurangan saya. Kalau orang lain kan mungkin dengan lembut, dengan sopan. Kalau saya menyong, kalau bilang agama sama semua. Saya mau tanya, apa persamaan agama Kristen dengan Islam? Ya kan ini. Kau makanya jangan asal ngomong, kau punya otak pakai, jangan taruh di pantat. Ya kenapa? Ya gimana kau bilang agama Kristen dengan Islam sama? Mungkin nanti juga kau akan mengatakan Kristen sama dengan Buddha, Hindu, agama permalin di tanah Batak Solo. Gak bisa seperti itu. Islam ya Islam, Kristen ya Kristen. Keselamatan kita sudah terjamin karena ada, sudah jelas. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan kasih karunia. Kasih karunia itu tujuannya adalah menyelamatkan. Dan makanya orang Kristen itu jangan ragu. Kalau mati hari ini kemana? Karena kita sudah dijamin oleh kasih karunia Tuhan.
Tujuan kasih karunia itu menyelamatkan. Jadi kalau kita itu mati, ya mudah-mudahan semua panjang umur, amin. Iya. Tapi kalau udah waktunya menurut Tuhan, kita semua sudah terjamin diselamatkan. Nah itu yang ketiga. Jaminan apalagi dari kebangkitan Yesus ini. Yang keempat, kita baca 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Demikian firman Tuhan. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya begini, menurut Rasul Paulus, pengharapan kita kepada Kristus Yesus bukan hanya di dunia ini. Supaya kalau kita ada masalah, Tuhan datang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar, enggak. Bukan hanya sebatas itu. Kita sakit disembuhkan, kita miskin diangkat jadi kaya, enggak seperti itu. Lebih dari itu, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Nah ini, sebab sama seperti maut datang karena satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Kristus. Jadi kebangkitan Yesus dari kematian. Yang keempat adalah menjadi jaminan kehidupan kekal. Ya, kehidupan kekal bukan hanya di dunia ini, tetapi kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus menjadi jaminan bagi orang percaya akan kehidupan kekal. Jadi maksud saya, kita ini juga jangan terombang-ambing oleh ajaran-ajaran lain. Jangan mau hanya gampangnya saja. Yakin, makanya kita perlu mawas diri, perlu merenung. Kalau saya mati nanti kemana sebenarnya? Jangan seperti orang-orang di kuburan dibawa, diselipin oleh kita, dipakai jas apa ya, sebenarnya nggak salah, enggak. Cuma jangan ada itu keyakinan nanti kalau ada kitab ini ditaruh di peti matinya, jadi ada dia baca. Loh, waktu hidup aja dia nggak baca. Nah dulu di kampung kami, bapak-bapak udah tua juga, ini pemain catur, kopinya main catur, pagi udah main catur di warung, sampai malam pulangnya main catur. Pas dia meninggal, caturnya ditaruh di situ. Makanya saudara saya juga ada mengatakan, lah ini nanti uangnya dikasih dong. Nanti kalau dia main catur kan harus punya duit beli tuak katanya, beli nasi. Nah itu nanti sendalnya juga dong. Nanti kalau sendalnya putus, rusak, pakai apa dia? Kita itu kalau udah mati ya udah selesai di situ secara fisik. Tapi secara rohani, jiwa kita kemana? Apa jadi nyangkut di pohon, terbang dari pohon yang satu ke pohon yang lain sambil ketawa, hihihi. Makanya orang pada takut. Orang percaya itu jiwanya akan masuk ke dalam. Begitu tubuhnya mati, dia masuk ke surga. Karena apa? Karena ada jaminan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal bagi kita semua. Amin. Amin banget. Amin. Ya,
secara umum manusia ingin ke surga. Karena itulah sejak awal-awal peradaban manusia itu sudah berusaha mencari yang bisa jadi sesembahan mereka, ya dewa-dewa, ya Tuhan. Mereka mengajarkan kebaikan dan lain-lain sebagainya. Tetapi disinilah kemudian muncul pertanyaan, bagaimana kita itu bisa masuk ke surga? Dari mana jalannya? Bagaimana caranya untuk bisa masuk ke surga? Surga itu nggak bisa dilihat secara kasat mata, enggak. Nanti kalau ada penghiburan, ada orang keluarganya meninggal, dikatakan sudah tenang bersama Bapak di surga, kembali ke pangkuan Bapak di surga dan lain-lain. Tapi kan kita nggak tahu surga itu di mana, jalannya dari mana, naik ke apa ke sana. Nah, jawabannya kita bisa baca dalam Yohanes 14 ayat 6. Ini ayat yang sangat terkenal. Yohanes 14 ayat ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi semua pertanyaan itu jawabannya di dalam Yesus. Jadi saudara-saudara, dalam perayaan Paskah yang kita rayakan secara sederhana ini, kita dapat mempelajari kebangkitan Yesus. Yang pertama adalah jaminan kebenaran Alkitab. Lalu yang kedua, kebangkitan Yesus jaminan kuasa Tuhan. Jangan pernah meragukan kuasa Tuhan. Yang ketiga, kebangkitan Yesus juga jaminan kasih karunia. Lalu yang keempat, jaminan kehidupan kekal. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal. Terpujilah nama Tuhan, kiranya firman Tuhan ini juga menjadi pedoman bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa kebangkitan Yesus adalah jaminan kebenaran Alkitab atau kebenaran firman-Mu, bahwa kebangkitan Yesus juga jaminan kuasa-Mu dan juga jaminan kasih karunia serta jaminan bagi kami meraih kehidupan kekal. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh dan terus bertumbuh dalam kehidupan kami, dan bahkan berikan kami juga kesempatan untuk membagikannya bagi orang lain yang masih ragu-ragu atau sama sekali tidak percaya kepada Alkitab. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita ini saudara-saudari, dan nanti akan ditutup dengan doa syafaat, doa berkat. Nah, untuk itu kita naikkan satu lagi pujian dari Kidung Jemaat pasal nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus sudah memberikan tadi ada 4 jaminan bagi kita, maka kita perlu meresponinya dengan komitmen. Bagi Yesus kuserahkan apa saja. Oh
Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kehadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan. Engkau sungguh baik, kasih karunia-Mu dalam hidup kami sungguh tidak terukur. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga ingin memiliki komitmen untuk melakukan segalanya demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Ketika kami bekerja, kami juga ingin pekerjaan kami itu boleh memuliakan nama-Mu. Kami melangkah boleh senantiasa berjalan di jalan-Mu, karena Engkau sudah memberikan jaminan kasih karunia dan keselamatan bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan, ibadah kami sudah dalam penghujung atau akan segera berakhir, dan kami akan kembali dari tempat ini ke tujuan kami masing-masing. Kami akan pulang membawa kasih karunia dan berkat-berkat-Mu yang melimpah. Kami yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kesembuhan, yang bersusah hati pulang dengan sukacita, dan yang datang dengan kekurangan juga akan kembali dengan melimpah-limpah. Terima kasih Tuhan atas segala kasih karunia-Mu. Kami serahkan juga ya Tuhan segala aktivitas kami mulai saat ini sampai 1 minggu ke depan, baik kami yang sekolah, kuliah, berusaha melayani dan lain sebagainya. Kiranya Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan, hikmat, dan menjaga kami sehingga pada ibadah mendatang hari Minggu nanti kami juga boleh berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami serahkan Bapak Gembala Sidang kami ya Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, hikmat, berikan penghiburan ya Tuhan, juga bagi istri, anak, cucu, menantu, supaya semuanya dalam berkat pemeliharaan. Cukupkan setiap kebutuhan mereka ya Tuhan, dan Engkau berkati semua keluarga mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam hidup mereka dengan tetap memiliki roh takut akan Tuhan, dengan memiliki iman yang tak tergoyahkan, sehingga mereka juga boleh menjadi anak-anak Tuhan, anak-anak kesukaan-Mu ya Tuhan. Hamba juga menyerahkan diri hamba ke dalam tangan-Mu dan keluarga dimanapun mereka kini berada. Engkau berkati, Engkau beri kesembuhan kalau di antara mereka yang sakit. Engkau berikan keteguhan hati kalau di antara mereka ada yang terguncang imannya atau diombang-ambingkan hal-hal atau perkara-perkara dunia. Karena kami memiliki Engkau yang sudah menjamin kami, memberikan kami kasih karunia, keselamatan kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga ke KRI di mana-mana tempat di dunia ini, baik yang ada di Indonesia maupun yang di luar negeri, supaya Engkau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan yang Engkau telah pilih menjadi pelayan, menjadi alat-Mu untuk menggembalakan jemaat di gereja tersebut. Berikan kesehatan, umur yang panjang, berikan hikmat, dan Engkau lindungi setiap saat, supaya mereka boleh melayani, menggembalakan gerejanya dengan baik, dan supaya terus bertumbuh baik dari segi kualitas maupun kuantitas, supaya iman mereka terus bertumbuh di tengah-tengah kekacauan dunia yang belakangan ini juga sedang dilanda pandemi COVID-19, resesi ekonomi, bencana-bencana seperti gempa,
banjir, dan lain sebagainya. Karena Engkau sanggup menolong kami dari permasalahan apapun. Juga kami serahkan para pengurus GKRI yang di Jawa Barat, supaya Engkau memberkati mereka ya Tuhan setiap saat. Persoalan-persoalan yang ada, mungkin hambatan yang dihadapi, juga kami bertaruh kepada Tuhan. Kami tidak meminta ya Tuhan Engkau tidak mengizinkan permasalahan terjadi di antara kami. Tetapi yang kami inginkan adalah Engkau memberikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga ketika kami menghadapi persoalan permasalahan, kami boleh memiliki kekuatan dan tidak menyerah terhadap persoalan apapun dalam hidup ini. Bapa, akhirnya kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami tahu Engkau mengasihi bangsa dan negara kami. Maka pulihkan juga ya Tuhan negara kami dari setiap krisis yang terjadi, baik itu krisis perekonomian, stabilitas politik, dan juga musibah-musibah atau bencana alam yang sering terjadi. Kiranya Engkau pulihkan kami, dan biarlah semua itu boleh menjadi alat-Mu untuk mengingatkan Indonesia kembali bertobat kepada-Mu, supaya Indonesia dimenangkan untuk Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, perpecahan sering terjadi, dan makin banyak juga orang yang kurang suka kepada kami oleh karena kami percaya kepada Yesus. Tetapi inilah kesempatan bagi-Mu ya Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia ini bahwa Kau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang sanggup memberikan pertolongan dan bahkan memulihkan setiap kami, setiap negara, bahkan para pejabat di negara kami, mulai dari yang tertinggi sampai yang terendah. Engkau berkati, Engkau urapi ya Tuhan, supaya mereka boleh memimpin dengan baik, dengan memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga ketika mereka mengambil keputusan itu benar-benar demi kepentingan masyarakat banyak. Terima kasih ya Tuhan, kami juga serahkan perjalanan kami pulang dari gereja ini ke tempat tujuan kami ya Tuhan, supaya Engkau memberkati dan melindungi kami, meninggalkan kami kembali di rumah tanpa pulang suatu apapun, dan pada minggu depan kami boleh berjumpa berkumpul kembali di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan atas segala kasih karunia-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dan kami percaya Engkau akan mendengarkan seluruh doa kami pada kesempatan ini. Engkau bahkan akan mengabulkan dan menyempurnakannya. Karena doa ini kami landaskan hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. berikanlah kami pada hari ini Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, kami sudah mengampuni bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan kita merenungkan kembali firman Tuhan bahwa dalam perayaan Paskah ini kita tahu dan kita harus mengimani kebangkitan Yesus adalah jaminan kebenaran Alkitab. Kebangkitan Yesus adalah jaminan kuasa Tuhan.
Kebangkitan Yesus adalah jaminan kasih karunia, dan kebangkitan Yesus adalah jaminan kehidupan kekal. Saudara, firman Tuhan dalam Yesaya 60 ayat 1 mengatakan, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Terpujilah nama Tuhan, dan kita buka hati kita mengadahkan tangan kita terima kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapak terima kasih. Bapak kita saat terus sejenak